Pecahan biasa menjadi pecahan desimal itu ada dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan cara mengubah penyebutnya menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000 atau per 10.000 dan seterusnya. Nah, cara yang kedua yaitu dengan cara pembagian bersayap. Oke, kita pakai cara yang pertama dulu ya. Contoh, misal di sini ada angka 1/5. Kita rubah menjadi pecahan desimal, yaitu dengan cara mengkalikannya penyebut menjadi bilangan per 10 atau per 100 atau per 1000. Nah, 5 ini kan bisa dikali berapa supaya jadi per 10 atau per 100 atau per 1000 atau seterusnya. Nah, 5 bisa ya kita jadikan per 10 ya. Nah, 5 dikali berapa supaya jadi 10? 5 dikali 2, maka pembilangnya juga dikali 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Iya. 5 dikali 2 10 ya. Jadi 2 per 10. Nah, kalau nolnya 1 nih, 10 kan nolnya 1. Maka angka di belakang koma juga 1. Angkanya kan 2. Nah, cukup jadi 2. Depannya 0. Maka desimalnya 0,2. Tuh. Lanjut ya. Contoh yang kedua, masih dengan cara menjadikan penyebutnya per 10 atau per 100 atau per 1000. Oke, misalnya di sini 12 per 25. Nah, kira-kira kalau 25 itu bisa dijadikan per berapa ya? Ini dikali berapa? Bisa dijadikan penyebutnya berapa? Ya, betul, 100. Nah, bisa dijadikan penyebutnya 100. Berarti 25 dikali berapa supaya jadi 100? 25 dikali 4. Maka atasnya juga dikali 4. Nah, 12 dikali 4 sama dengan berapa? 48. Jadi 48 per 100. Kalau nolnya 2, maka di belakang koma juga 2 angka. Lihat pembilangnya di sini pas 2 angka, berarti di belakang koma pas 2 angka 48. Depan komanya kita kasih 0. Maka 12 per 25 itu sama dengan 0,48. Oke, lanjut. Untuk contoh yang ketiga, misalnya 9 per 20. Nah, 9 per 20. 20 di sini bisa nggak dijadikan per 10 atau 100 atau 1000 atau seterusnya? Yang mana bisa dijadikan per berapa? Iya, bisa dijadikan per 100. Betul, dengan mengkalikannya dengan angka berapa? Jadikan per 100 ya. Ini dikali berapa? Dikali 5. Betul, dikali 5. Berarti pembilangnya juga dikali 5. 9 dikali 5 sama dengan 45. Nah, maka jadi 45 per 100. Kita rubah menjadi desimal. Di sini ada 2 angkanya. Maka kalau 2 angkanya di belakang koma juga 2 angka, 4, 5. Ini tambahin 0. Jadi kalau per 10 kan angka 0-nya cuma 1, maka di belakang koma 1 angka. Kalau per 100 kan 0-nya 2, maka di belakang koma 2 angka. Kalau per 1000 kan 0-nya ada 3, maka di belakang koma juga 3 angka. Kalau per 10.000, nah 0-nya ada 4, maka di belakang koma angkanya juga ada 4. Nah, untuk cara yang kedua yaitu dengan cara pembagian. Contoh yang tadi 1/5. Kita pakai cara pembagian ya. Kalau tadi kan dengan cara merubah
penyebutnya ini, 5-nya ini menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000 dan seterusnya. Kalau sekarang kita dengan cara dibagi, ini per ini bisa diartikan dengan cara dibagi, berarti 1 dibagi 5. Oke, kita pakai cara pembagian ya. 1 dibagi 5. 1 bisa nggak dibagi 5? Nggak bisa. Berarti kalau nggak bisa kita tulis 0 di atasnya. Kita tulis 0. Oke, sekarang 0 dikali 5 berapa? Iya, 0. Nah, dikurang 1 dikurang 0 sama dengan 1. 1 masih nggak bisa dibagi 5, maka kita pinjem angka 0. Pinjem angka 0, padahal di atas sini kan nggak punya 0, tapi kita minjem angka 0, maka di atasnya yang 0 tadi ini kita pakai koma. Nah, sekarang kalau sudah pakai koma baru bisa digunakan. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Kita balikin lagi, 2 dikali 5 sama dengan 10. Baru dikurang 10 dikurang 10 sama dengan, maka 1/5 itu sama dengan 0,2. Sama kan seperti yang tadi? Iya. Lanjut ya. Yang kedua sekarang. Yang kedua tadi soalnya 12 per 25 ya. Nah, kita pakai cara pembagian. Berarti 12 dibagi 25. Oke, sekarang 12 dibagi 25 bisa nggak? Nggak bisa. Berarti sini kita pakai 0. 0 dikali 25 sama dengan 0 dikurang 12 dikurang 0, 12. Kita turunin angka 0 karena nggak punya 0, tapi turunin angka 0 minjem, berarti pakai koma kan. Nah, sekarang 120 dibagi 25 berapa yuk? Kita pakai perkalian aja. 1 dikali 25 sama dengan 25. Kalau belum bisa pakai perkalian, 2 dikali 25 sama dengan 50. 3 dikali 25 sama dengan 75 gitu. 4 dikali 25 sama dengan 100. 5 dikali 25 sama dengan 125. Lebih kan, berarti kita pakai yang ini ya. 120 dibagi 25 itu hasilnya 4. Kita balikin lagi, 4 dikali 25 itu 100 dikurang 2, 0 kurang 0, 0, 2 kurang 0, 2, turunin lagi 0. Sekarang 200 dibagi 25. Ayo kita cari lagi perkaliannya. 6 dikali 25 sama dengan 150. 7 dikali 25 sama dengan 175 gitu kan. 8 dikali 25 sama dengan, tinggal tambah 25 aja, tambah 25 gitu. Jadi 200. Nah, pas ya 200 nih. Berarti 200 dibagi 25 yaitu 8. 8 dikali 25 tadi 200. Maka habis. Jadi 12/25 yaitu 0,48. Lanjut ya. Yang ketiga. Tadi yang ketiga soalnya itu adalah 9/20. Oke, berarti kita bagi ya. Artinya 9 dibagi 20. Ini 9 dibagi 20. 9 bisa nggak dibagi 20? Nggak bisa, berarti 0. 0 dikali 20 0 dikurang 9 dikurang 0 9. Nah, ini kan masih nggak bisa nih, kita butuh 0. Karena ini minjem 0, berarti di sini pakai koma. Oke.
90 dibagi 20. Nah, kalau kamu masih bingung, kita bikin perkalian. 1 dikali 20 sama dengan 20. 2 dikali 20 sama dengan 40. 3 dikali 20 sama dengan berapa? Tambahin 20 aja, 60. Iya, 4 dikali 20 sama dengan berapa nih? 80. 5 dikali 20 sama dengan 100. Oh, lebih, berarti kita pakai yang ini. Nah, 90 dibagi 20 hasilnya 4. 4 dikali 20 hasilnya 80. Dikurang 0 dikurang 0. 9 dikurang 8. 1 ini kan gak bisa, kita turunin lagi 0. Jadi 100 dibagi 20 sekarang. 100 dibagi 20 itu hasilnya di 5. 5 dikali 20 hasilnya 100 dikurang 0. Maka 9 per 20 pecahan desimalnya 0,45. Nah, 60 dibagi 8 sekarang yang mana nih? Yang ini ya. Nih, kalau yang ini lebih kan? Berarti sini berapa? 7. Oke, 7 dikali 8 sama dengan 50. Nah, dikurang 0 gak bisa kurang 6, pinjem. Sini jadi 5. Jadi 10 dikurang 6. 4. Ini 5 dikurang 5, 0 ya. Oke, 0. Sekarang 4. 4 turunin lagi angka 0. 40 dibagi 8 sama dengan 5 nih. Nah, maka di sini 5. 5 dikali 8 sama dengan 40 dikurang 40 dikurang 40 sama dengan 0. Maka 3/8 itu pecahan desimalnya adalah 0,375. Selesai. Nah, maka pembagian ini bisa kita pakai kalau angkanya tadi misalnya agak susah kalian mencari perkaliannya untuk dijadikan per 10 atau per 100 atau per 1000 dan seterusnya. Atau bisa juga yang penyebutnya ini tidak bisa sama sekali kita jadikan per 10 atau per 100 atau per 1000. Alternatifnya dengan cara pembagian. Oke, mudah-mudahan video ini bisa membuat kalian lebih tambah paham lagi ya cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.